udah berapa bulan di tempat Abu tu kan banyak yang minta saya. Minta Ustaz? Minta Ustaz. Wahai saudara Al-Sosiruga, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, Alhamdulillah di pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang tentunya beliau bernama Ustaz Abdul Mursalin, dan beliau adalah merupakan ustaz yang sangat menjadi inspiratif ya bagi semua orang tentunya. Dan langsung kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ceria hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, jadi Ustaz, kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami. Dan kita di sini Ustaz akan berbincang dan akan membahas terkait dengan tema bersyukur memiliki pasangan hidup yang faham ilmu agama Ustaz. Itu saya kan. Saya banget. Saya banget Ustaz. Alhamdulillah. Okey sahabat di DAO Podcast Channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan daripada Ustaz dengan tema beruntungnya memiliki pasangan yang faham ilmu agama. Ustaz, kita persilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema mencari pendamping hidup yang faham ilmu agama. Yang pas dengan saya karena istri saya tu ustazah. Masya Allah. Itu pun bukan saya dapat secara harus saya tinggal di daya, harus saya di pesantren. Cuma saya dapat istri itu kan hidayah Allah. Hidayah Allah. Pertama saya dapat pendamping hidup itu waktu saya tu pesantren di tempat Abu Muhammad Gelar, pesantren Nurul Huda. Nurul Huda. Di Lamujung. Waktu tu kan saya kan ni mualaf. Mualaf udah berapa bulan di tempat Abu tu kan banyak yang minta saya. Minta Ustaz? Minta Ustaz. Saya bukannya sombong dengan apa-apa, karena saya tu masuk Islam tu memang sebatang kara, enggak ada apa-apa sama sekali. Cuma karena saya selalu ikut Abu. Di mana ada Abu, saya ada. Jadi kan ibu-ibu pengajian atau apa-apa yang ngaji dengan Abu tu kan pasti kan bertanya-tanya, siapa itu? Siapa tu Cina itu kok, kan? Itu mualaf itu. Mualaf selalu ikut Abu. Jadi kan terakhir kan banyak ibu-ibu yang merasa punya anak perempuan kan, mak ini kan dijodohkan lah itu. Dijodohkan. Jadi saya kan terakhir kan saya bimbang hati. Saya ini enggak ada apa-apa. Tapi kok yang mau tu orang Aceh. Orang Aceh kan kita tahu tu mahal. Iya. Maharnya. Pokoknya mahal semua kan. Jadi kan saya bingung. Iya. Saya bilang sama Abu, pokoknya kalau Abu yang pilih, saya serahkan sama Abu semua. Tawakal Pokoknya istiqamah lah pokoknya. Saya serahkan sama Abu. Terus kan banyak yang minta sama Abu.
Abu pusing udah itu terakhirnya. Terlalu banyak. Jadi kan Abu tanya pada saya, mau yang tipe kayak mana? Saya bilang tuh enggak. Saya yang penting kalau Abu lihat okey, saya okey terus. Enggak usah lihat perempuannya kayak mana. Akhirnya ya seperti yang sekarang ni saya dapat. Akhirnya Ustaz mendapatkan pasangan hidup Ustaz, sosok ustazah Ustazah lagi kan. Masya Allah. Yang kalau namanya ilmu agama ya namanya ustazah. Iya. Kan kita nggak usah payah-payah lagi karena kan kita orang baru. Kan nggak mungkin kita mengajarin dia sembahyang lagi, suruh dia sembahyang, kan nggak mungkin. Nah, dia tahulah sendiri insyaallah. Habis sekarang tuh istri saya tuh ngajar di TPA Baitul Salihin. Jadi itulah pertama tuh kita harus yakin apa yang dikasih guru. Pasti itu yang terbaik. Cuma kalau kita mau melihat rupa kan banyak rupa-rupa. Cuma tabiatnya kan kita nggak tahu. Akhlaknya. Karena tabiat perempuan ini ada 11 nih. Nah, jadi kalau kita jumpa tabiat yang nggak pas kan susah. Apalagi kayak saya orangnya keras. Orang keras kan, cuma nggak pernah main tangan sama perempuan itu aja. Kalau laki-laki habis. Dulu kan saya bekas itu. Bekas preman. Cuma alhamdulillah kan dapat istri itu kan bisa dia pertimbang saya kan. Itulah kita tuh insyaallah tuh minta pendamping hidup tuh kan kalau bisa tuh yang bawa kita ke surga. Subhanallah. Karena kita merasakan kita nih nggak ada apa-apanya. Kalau bantuan dari istri kan, makanya kita harus tahu dulu kan. Makanya pilihan guru itu paling bagus. Dia pasti tahu tuh keluarganya kayak mana, bibit bebek bobotnya dia tahu. Ustaz dulu awalnya menyangka nggak bahwa begini takdir Allah? Saya sama sekali nggak menyangka. Tidak menyangka ya? Pakai sarung tiap hari aja saya nggak pernah menyangka. Tidak pernah menyangka. Saya dulu nggak pernah saya pakai sarung kayak ini. Saya selama Islam nih kan, saya pakai sarung aja di mana-mana. Inilah pakaian saya kayak ini. Mau di rumah pun kayak ini. Mau keluar saya umpamanya saya pulang kampung, saya kayak ini juga. Dibilang nih kalau pas saya sampai di Medan, kadang dilihat orang kan ini Cina sake nih mungkin kan. Kok pakai sarung di mana-mana kan. Cuma kalau saya pakai celana saya nggak bisa jalan. Nggak pede. Berarti Ustaz sesuai dengan tema kita yang ini bahwa sangat bersyukur ya Ustaz. Alhamdulillah syukur banget saya. Syukur banget ya Ustaz. Jadi begitulah ketika mendapatkan pasangan yang faham agama, baik sosok laki-laki mendapatkan istri yang faham agama ataupun begitu juga perempuan yang mendapatkan suami yang faham agama, itu adalah merupakan wujud syukur yang amat sangat luar biasa Ustaz. Iya. Cuma kalau namanya kadang kan mendapat dua-dua ini kan sangat susah. Karena kehidupan ini kan sinkron. Harus timbal balik. Biasanya kalau suaminya Tengku, istrinya Umi pasti dapat. Dapat suami Toke, istrinya Toke. jadi begitulah cerminan dia. Jadi kalau mencari pasangan tuh ya setidaknya yang kita lihat tuh bukan cantiknya. Cantiknya memang yang dipegang di Rasulullah kan 4.
Empat tuh maksudnya kan dilihat dari keturunannya, cantiknya, hartanya, agamanya. Agama paling terakhir. Tapi yang penempatan yang paling terakhir ni lah yang paling perlu. Karena kalau cantik itu relatif. Kalau tua itu pasti habis juga cantiknya. Nah. Kalau sudah tua hilang cantiknya. Hilang cantiknya. Jadi kalau namanya harta itu, kalau nama kita dalam masa sulit, sekilas membalikkan telapak tangan habis semua. Ya betul. Jadi keturunan. Keturunan ini perlu. Karena keturunan kalau memang keturunan God, insyaallah God. Insyaallah God. Maka yang paling diminta tuh agamanya. Agama. Biarpun sebangsa-bangsa tanya, orang Aceh kan biasanya kan biarpun sembahyang anak sembahyang, kalau namanya kamu melanggar dengan agama kan Dang bekong tipak aja. Jadi itulah yang saya minta tuh enggak ada lain sama Abu tuh. Yang penting dia bisa membimbing saya. Masya Allah. Cuma bukan dia jadi imam saya. Yang bisa ikut jalan bersama-sama menuju surga, Ustaz, kan? Insyaallah. Jadi alhamdulillah pilihan Abu sangat bersyukur, Ustaz. Sangat bersyukur sangat saya. Ya. Jadi kasih tips bagaimana supaya bisa dapat pasangan yang paham agama, Ustaz. Mungkin sahabat-sahabat di Podcast Channel yang tercinta ini banyak yang jomblo, Ustaz. Yang sedang mencari pasangan. Saya bilang di tempat-tempat pengajian sama teman-teman yang lain kan, sudah saya bilang kan, kalian kan kalau kira-kira melihat apa pasangan, kalau kira-kira dapat kan minta aja. Tapi jangan pakai pacaran, bilang. Lihat sekali, taruh, angkat terus. Soal mahar kurang atau lebihnya, itu insyaallah nanti uroha itu ada. Tetap ada. Karena Allah kaya. Kita nggak usah susah dengan pikiran ini. Terus kan yang kedua kan soal mahar gitu. Umpamanya dia minta 10, kita ada 5. Oke kan aja dulu. Jadi kan jangan kita pilih-pilih, kita baik pilih terakhirnya kan kita makan kan makin tua. Yang anak-anak kecil yang muda-muda ini kan makin banyak. Kita makin tua. Kalau kita pilih-pilih terakhirnya kita udah 40. Mau minta yang 18 atau 25 enggak Dapat. payah dapat. Cuma ya kalau kita biasa dalam pengajian, ikut pengajian kan pasti ada lah kita diri 1-2 anak-anak daya tu. Itu aja. Okey. Contoh bersyukur dapat pasangan yang paham agama itu bagaimana, Ustaz? Contohnya? Ya, bersyukur jangan kita dari mulut aja kita bilang alhamdulillah, 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 enggak perlu itu. Bersyukur tuh harus kita praktekkan. Contohnya, Ustaz? Setidaknya kita bersyukur pertama tuh minta sama Allah dulu. Sembahyang jangan lalai. Maksud saya tuh bukan lalai sampai enggak sembahyang. Sembahyang jangan lalai. Waktu sembahyang kita sembahyang. Habis sembahyang tuh duduklah ratib-ratib sebentar. Jika sebentar apa ya. Amin, minta sama Allah kan. Kalau namanya kita dimudahkan rezeki, minta jodoh, di sanalah tempatnya semua. Selain terus kita minta doa kan. Kalau kayak kalian kan muda. Mudanya kenapa? Kalian tuh orang Islam turunan. Kalau kami ini Islam tanjakan. Bagaimana itu maksudnya? Kalau kalian kan turunan semua. Mudah. Jadi kalau berdoa itu mudah. Turun pasti dapat. Kalau kami kan tanjakan.
Karena saya satu-satunya Islam. Iya, iya. Keluarga saya tuh kafir semua. Jadi saya mau berdoa buat siapa? Jadi kan saya kadang kan berasa, kadang saya ketawa sendiri, kadang haru sendiri saya. Saya pikir kok bodoh kali saya dulu. Cuma pas saya nangis sendiri, kenapa? Saya ini bisa berdoa biarpun sedikit dua saya bisa. Cuma saya nggak bisa berdoa buat orang tua saya sendiri. Saya cuma bisa berdoa dibukakan pintu hati. Pintu hati biar cuma karena semua kan pintu hati ini kan Allah yang pegang kuncinya. Iya, betul, Ustaz. Biarpun saya, makanya saya tuh harus berbuat biar saya ini kan jangan memaksa orang itu masuk Islam. Biar untuk lihat saya tuh biar terbuka hatinya masuk Islam sendiri. Tapi sampai sekarang belum terjadi. Cuma saya nggak putus doa. Iya. Itu aja saya minta. Betul, Ustaz. Cuma kalau kayak kalian ini kan enak, pasti diterima doanya. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Kadang ada doa, ada memang doa, insyaAllah apa yang kita minta sama Allah pasti Allah terima. Yeah. Cuma waktu saja yang Allah tentukan, Ustaz. Yeah. InsyaAllah. Dan mungkin untuk statement terakhir, Ustaz, bagaimana terkait masalah pasangan yang paham agama ini yang Ustaz rasakan di dalam kehidupan Ustaz. Kemudian menyerukan kepada teman-teman semuanya agar kalau bisa, kalau mau cari pasangan nih, cari pasangan yang paham agama. Jadi jangan semata-mata kalau ingin mencari pasangan lihat cantiknya saja, atau lihat ini kaya. Ini Ustaz kasih tahu bahwa ini yang paling penting adalah agama yang paling penting. Mungkin Ustaz bisa jelaskan? Kalau saya jelaskan pun saya susah juga saya jelaskan, karena yang saya tahu tuh yang saya dapat. Karena saya pun nggak menyangka saya bisa dapat istri ustazah. Cuma alhamdulillah Allah yang beri, semua Allah yang beri. Cuma motivasinya kan kalau kita mencari pasangan tuh, pertama tuh nggak usah kita susah-susah, nggak usah kita lihat mukanya atau apa. Yang penting kita harus tahu dia apa, dia ada sembahyang. Itu aja. Nah, kalau yang nggak ada sembahyang tuh mau dibilang murah pun jangan. Solat ya? Solat. Iya. Yang lain tuh hanya pelak. Kalau kaji solat. Terus umpamanya kalau kita diperkenalkan dengan yang lain-lain, ya bersyukurlah kalau mendapat tuh anak-anak daya. Biarpun dia susah atau apa-apa, itu paling bagus. Yang lain, kalau kita bilang sekarang kan banyak anak muda yang minta istri pegawai. Tapi dia nggak tahu nanti itu kita yang masak nasi. Masak nasi, jaga anak, buat apa tuh? Kita laki-laki kan marwahnya kan harus ada. Iya, betul. Buat apa kita di rumah masak nasi, jaga anak, dia kerja gitu. Itu balik. Itulah bilang. Jadi kita laki-laki ini kan nggak ada harganya sama sekali. Iya. Biarpun kita bisa bekerja, biarpun 10.000 yang kita kasih itu lebih berkah daripada dia yang kasih kita. Karena di harta istri itu nggak ada hak kita. Iya. Tapi harta kita tuh ada hak istri. Itu yang susah kita dapatnya. Jadi kalau kita yang nggak kita pas sama istri, apalagi dapat istri pegawai, bukan kita bilang istri pegawai yang nggak bagus juga. Kalau yang namanya beragama, insyaallah kan. Insyaallah. Cuma itulah kita harus tahu. Kalau kita nggak pas, dia aja perceraian banyak. Gara-gara apa? Ekonomi.
Cuma kalau yang tahu agama kan enggak ada rasa apa-apa. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah itu aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz telah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan Ustaz sihat selalu Ustaz. Amin, amin, amin. Dan doakan kami di sini. Ya, insyaAllah. Doakan kami di sini. Mudah-mudahan kami selalu sehat. Amin. Dan mudah-mudahan podcast ini berjaya. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Karena kami akan selalu berjuang berdakwah melalui dakwah sosial media Ustaz. Iya. Karena sekarang orang lebih banyak aktif di sosial media. Iya. Jadi kami termotivasi untuk melakukan dakwah di sini. Dan mudah-mudahan Ustaz dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.